Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menampar keras pemerintah pusat dengan menerapkan PSBB total. Kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Pemprov DKI yang menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara total di ibu kota dinilai sangat tepat. Kebijakan ini pun menjadi sebuah tamparan keras bagi pemerintah pusat, mengingat tingginya angka kasus COVID-19 tingkat nasional, termasuk di Jakarta, belum juga menunjukkan tren penurunan sama sekali. Dan hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah pusat, dalam rangka untuk menyelamatkan warga negara dari pandemi. Demikianlah yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL pada hari Kamis 10 September. Hal ini menjadi warning buat pemerintah pusat. Hal ini menjadi tamparan keras, karena harusnya pemerintah pusat atau Satgas COVID-19 lah yang memperingatkan bahwa Provinsi DKI Jakarta. Dosen Universitas Al-Azhar ini juga menilai kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta sudah seharusnya didukung penuh oleh pemerintah pusat dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa warga negara, khususnya bagi warga DKI Jakarta. Kata Ujang Komarudin lagi, jangan sampai timbul kesan Pemprov DKI ini dihambat, seperti awal masa-masa pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana saat ini sempat terjadi benturan kebijakan antara Pemprov DKI dengan pusat. Karena seharusnya pemerintah pusat itu mendukung penuh kebijakan Anies, agar DKI Jakarta tidak terjadi banjir kematian, dan warga masyarakat Jakarta pun terselamatkan. Begitu tandasnya. Seperti diketahui, sudah menjadi rem darurat. Kemenkes mengatakan bahwa PSBB Jakarta untuk total tak perlu minta izin lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB secara total. Kementerian Kesehatan menegaskan tak perlu ada izin lagi untuk PSBB Jakarta total. Gak perlu. Apakah sebelumnya gubernur pernah mencabut? Belum kan? Begitu kata Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Ahmad Yuryanto ketika ia dikonfirmasi pada hari Kamis 10 September. Yuri juga mengatakan tidak perlu ada izin lagi jika perizinan PSBB sebelumnya belum dicabut. Anies, kata Yuri, sudah berkoordinasi dengan Kemenkes terkait keputusan tersebut. Sebelumnya Anies mengumumkan akan mengambil langkah PSBB secara total, dan keputusan itu akan berlaku mulai 14 September. Dalam rapat gugus tugas tadi sore pun disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu. Begitu kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta pada hari Rabu 9 September. Semua perkantoran akan bekerja dari rumah, sementara untuk kegiatan perkantoran non-esensial harus menjalankan seluruh kegiatannya dari rumah. Prinsipnya pada hari Senin 14 September, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan bertemu dengan pimpinan pemerintah kota dan kabupaten di Bogor, Depok, Bekasi, Jawa Barat, dan juga Tangerang. Pertemuan itu untuk menyatukan persepsi soal pembatasan sosial berskala besar total. Sekitar pukul 2 siang nanti, mereka akan rapat tentang pelaksanaan PSBB sehingga pelaksanaannya bukan hanya di Jakarta saja. Begitu kata Anies di Polda Metro Jaya pada hari Kamis 10 September. Pertemuan itu pun akan membahas detail kebijakan PSBB total. Dia pun juga berharap seluruh pemerintah daerah di Jakarta bisa menindaklanjuti kebijakan tersebut.
Kepala daerah yang akan hadir dalam rapat tersebut ialah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja. Kemudian ada pula Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Yasin, Wali Kota Depok Muhammad Idris, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah, dan juga Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani yang juga akan hadir. Seperti diketahui, Anies memberlakukan PSBB total pada hari Senin 14 September yang akan datang. Alasannya, kapasitas tempat tidur isolasi pasien corona semakin menipis. Saat ini terdapat 4.053 tempat tidur isolasi dengan persentase pemakaian sebesar 77%. Sedangkan jumlah tempat tidur ICU sebanyak 528, persentase pemakaian sebesar 83%. Data ini diambil dari 67 rumah sakit rujukan pada Minggu 6 September. Namun, PSBB total dinilai kurang efektif untuk menekan angka kasus positif COVID. Pemprov DKI Jakarta seharusnya memperketat pengawasan dan penegakan hukum. Ternyata 80,7% warga puas dengan kemampuan Anies dalam menangani corona. Kemampuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menangani corona diapresiasi oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari sebuah survei yang menunjukkan 80,7% warga merasa puas terhadap respon Pemprov DKI Jakarta dalam menangani wabah COVID-19. Hal itu terungkap dari survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan LKSP yang dirilis pada hari Sabtu 2 Mei. Direktur LKSP sendiri Astriana Sinaga mengatakan dari survei terlihat warga puas karena Pemprov DKI Jakarta cepat mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, memberi dukungan kepada tenaga kesehatan dan menyiapkan bantuan sosial bagi rakyat. Ada pula warga yang tidak puas, beberapa aspek yang perlu ditingkatkan Anies yakni pelayanan lambat 54,7%, kurang responsif terhadap keluhan 30,23% dan kurang terbuka 15,7%. Pemprov DKI Jakarta perlu menggerakkan aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memantau perkembangan warga di daerahnya. Informasi dari ketua rukun tetangga atau rukun warga juga penting sebab yang mereka paling tahu kondisi di lapangan. Semua informasi itu diintegrasikan dan dianalisis sebagai bahan pengambilan keputusan. Survei LKSP dilakukan pada 14 sampai dengan 18 April 2020 di seluruh wilayah DKI Jakarta di 44 kecamatan yang telah melibatkan 886 responden yang dimintai pendapatnya dengan usia 17 tahun ke atas. Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan telah merilis hasil survei terkait penilaian warga Jakarta terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan, dalam menangani pandemi virus corona atau COVID-19 di wilayah ibu kota negara. Mayoritas warga mengatakan puas, yakni sebanyak 80,7%, dan yang tidak puas sebanyak 19,3% dengan alasan tertentu. Tingkat kesalahan dalam survei itu dengan margin of error 2,8% dan tingkat kepercayaannya 45%. Survei itu dilakukan 886 responden secara acak di seluruh 44 kecamatan di DKI Jakarta. Kata Direktur LKSP, Astriana mengatakan, kepuasan warga didapat setelah mereka menilai Pemprov DKI ini bertindak cepat dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, seperti dukungan terhadap tenaga kesehatan dan juga menyiapkan bantuan sosial bagi warga Jakarta. Dalam melakukan penentuan ini, jumlah responden menggunakan metode Cauchy-Morgan dengan margin of error 2,8%. Responden ini ditentukan secara acak dan proporsional pada tiap kabupaten kota. Responden ini mengisi daftar pertanyaan secara online setelah dipastikan terkontak secara individual. Sementara menanggapi hal ini, anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani menilai hasil survei tersebut sudah cukup menggambarkan kondisi sebenarnya. Namun dia melihat ketidakpuasan warga justru salah alamat. Perlu diberikan catatan terkait dengan persepsi masyarakat mengenai kekurangan dan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemprov DKI sebesar 19,03%. Jika dilihat lagi, lebih merupakan kewenangan pusat. Menurutnya, kinerja Pemprov DKI Jakarta ini sudah maksimal dalam pencegahan COVID-19.
Pemprov DKI sangat tanggap dengan wabah sejak Januari dengan melakukan pemantauan karena ada penerbangan langsung yang masuk ke Indonesia dari Wuhan. Bahkan, Pemprov juga mengikuti perkembangan terhadap pasien 01 dan 02 di bulan Februari. Katanya di DPRD rapat pada tanggal 25 Februari, serta sudah mendapatkan info bahwa ada pasien positif namun masih dirahasiakan oleh pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah sangat baik dalam melakukan mitigasi wabah COVID-19, sehingga kebijakan yang terkait dengan pencegahan bisa lebih responsif jika dibandingkan dengan pemerintah pusat maupun Pemprov lainnya. Sayangnya terkait pengambilan kebijakan, kewenangan Pemprov DKI ini sangat terbatas. Begitu katanya.